Salam amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh memberikan pengertian, pemahaman yang benar oleh karena pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami bermohon dengan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Judul nats kebangkitan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Dari firman Tuhan yang telah dibaca tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kata sulung, sebagaimana dalam kultur budaya diartikan sebagai anak tertua, seperti dalam kisah Ishak sebagai anak sulung Abraham, Esau yang menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub, dan banyak lagi. Pengertian kesulungan sendiri ada bermacam-macam, seperti sulung dalam pengertian anak sulung, sulung dalam pengertian hak kesulungan, sulung dalam pengertian buah sulung atau yang pertama. Sedangkan pada 1 Korintus 15 didapatkan istilah buah sulung. Ini pada ayat 20 dan ayat 23. Kata buah sulung memiliki arti korban pertama atau hasil pertama. Sebagaimana tertulis dalam Imamat 23 ayat 10 menyatakan bahwa hasil panen pertama atau kelahiran ternak pertama pada umumnya dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan. Itu sebagai pengakuan bahwa segalanya berasal dari Tuhan, serta berharap hasil panen atau ternak selanjutnya dapat berhasil, tidak ada hambatan dan diberkati. Namun apakah pengertian dari kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dalam nats ini? Untuk lebih jelasnya dari firman Tuhan ini ada 4 pokok penjelasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini ayat 20. Paulus tidak hanya menandaskan fakta kebangkitan Kristus, dia menyebut Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung seringkali merujuk pada buah sulung dalam musim panen. Tetapi dalam konteks 1 Korintus 15 ini, Yesus disebut sebagai yang sulung merupakan sebuah perlambangan atau figuratif bahwa Yesus adalah yang pertama
dan yang utama sebagai manusia yang dibangkitkan, sebagai yang awal, sebagai perintis dan pengharapan bagi kebangkitan manusia lainnya. Sesuai dengan konteks 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28, penyebutan kebangkitan Kristus sebagai buah sulung tidak mengandung arti ritual, bukan pula sekedar keterangan kronologis bahwa Kristus adalah yang pertama. Yang ditekankan adalah Kristus sebagai pokok kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan manusia lainnya. Yang kedua, dasar teologis kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dalam ayat 21 sampai 23. Dalam ayat ini sama halnya dengan Roma 5 ayat 12 sampai 19 dijelaskan bahwa semua manusia sudah berdosa, karena manusia berdosa dan mati karena satu orang, yaitu oleh Adam. Maka manusia keturunannya juga berdosa. Adam mati, maka manusia keturunannya juga mati. Paulus memberikan suatu perbandingan bahwa bagian ini Adam sebagai manusia telah menurunkan sifat dosa kepada keturunannya. Maka perlu adanya manusia yang mewarisi sifat kudus dan sempurna untuk memperbaikinya atau memulihkannya. Sosok penyelamat inilah yang disebut dengan anak Allah yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa Adam mendatangkan maut kepada setiap manusia, tetapi Kristus memberikan penyelamatan kepada manusia. Pada ayat 23 ditegaskan bahwa mereka yang menjadi miliknya akan dibangkitkan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah yang menerima panggilan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia kepadanya. Yang ketiga, Kristus menaklukkan segala sesuatu, ayat 24 sampai 26. Kebenaran dalam ayat ini sangat menghiburkan, meskipun memang baru terjadi nanti pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam ayat ini Kristus selalu menjadi subjek utama. Dia akan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Dia menggulingkan segala pemerintahan, otoritas dan kuasa, serta dia memerintah sebagai raja. Yang ditaklukkan oleh Kristus adalah segala kerajaan, kekuasaan dan kekuatan lainnya. Musuh yang terakhir yang perlu disebutkan secara khusus adalah maut. Pada kedatangan Kristus yang kedua kali, dia pasti akan menaklukkan maut dan kita akan diberi tubuh kebangkitan. Yang keempat, Allah Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah anaknya, ayat 27 sampai 28. Di ayat ini Paulus lebih berfokus pada Allah. Karya Kristus dan Bapa memang tidak bisa dipisahkan. Kristus menaklukkan segala sesuatu karena segala sesuatu memang sudah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman, Paulus menerangkan bahwa Allah tidak termasuk yang ditaklukkan oleh Kristus. Hal ini disebabkan Allah justru yang telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dengan kata lain, Allah menaklukkan segala sesuatu melalui Kristus. Sesudah segala sesuatu ditaklukkan oleh Kristus dan diserahkan kepada Bapa, Kristus sendiri takluk kepada Bapanya. Ini tekankan dalam ayat 28. Dalam karya penebusan, Bapa bertindak sebagai pengutus dan Kristus sebagai utusan. Sang pengutus selalu lebih besar daripada yang diutus. Sesudah yang diutus menuntaskan tugasnya, maka dia harus mengembalikan semuanya kepada yang mengutus. Begitulah yang terjadi dalam diri Bapa dan Kristus. Bukan berarti ada dua tingkatan keilahian. Kita hanya mempercayai satu Allah yang esa, yang menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah Tritunggal. Selanjutnya, ungkapan Allah menjadi semua di dalam semua bukanlah sebuah slogan filosofis yang abstrak. Ungkapan ini merupakan realita yang praktis. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Allah mengontrol segala sesuatu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus merupakan permulaan dari kebangkitan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kebangkitan tersebut sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu.
Jika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi miliknya. Keselamatan kita merupakan anugerah dan kasih karunia Allah saja. Pemahaman yang kita peroleh dari renungan ini adalah kita dibangkitkan sebab kebangkitan Kristus. Maka kita perlu mengetahui bahwa keselamatan kita sesungguhnya merupakan rencana dan pekerjaan Allah sendiri. Itu bukan hasil usaha kita, bukan jerih payah kita, bukan karena upaya kita sendiri maupun orang lain. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai kemuliaan. Kita tidak dapat bangkit sendiri tanpa Dia yang terlebih dahulu bangkit. Kita tidak dapat menjumpai Bapa tanpa melalui anaknya. Oleh karena itu kita harus semakin memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus sebagai buah sulung yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah melalui perenungan ini kami sungguh-sungguh diyakinkan bahwa kematian bukanlah segalanya dalam pengalaman hidup manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi kebangkitan Yesus sebagai yang sulung menjadi dasar dan jaminan pengharapan bagi kami, sehingga kami tidak perlu cemas, khawatir, dan berduka dikala kami menyaksikan dan merasakan kepedihan dan kedukaan dalam kehidupan ini. Kami memiliki pengharapan bahwa kami juga kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama Kristus di tempat yang abadi kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan iman kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oras.